Terbiasa hidup kaya dan manja, seorang gadis bernama Herlina dipaksa untuk belajar di dalam pesantren. Akibatnya saat semua santriwati sedang mengaji, Herlina malah ketiduran di kamarnya. Akibat ulah Herlina, semua santriwati kena hukuman. Mereka disuruh membersihkan halaman pesantren dan juga menyikat kamar mandi. Tetapi ada nih salah satu santriwati yang tidak terima dengan hukuman itu. Ia dan teman-temannya pun tak mau menjalani hukuman. Sampai pada malam harinya, mereka mendatangi kamar Herlina dan memberikan pelajaran kepada Herlina. Herlina yang terbiasa polos dan manja cuma bisa diam aja dan menangis. Pas ada kesempatan, Herlina mencoba kabur, tapi Herlina malah didorong temannya sampai terjatuh mengenai setrika yang menyala sampai tangannya terluka. Tak sampai di situ, Herlina juga dimandikan dengan air comberan. Ada kesempatan Herlina coba kabur lagi. Mereka pun terus kejar-kejaran hingga sampai di pinggiran pesantren. Saat menemukan jalan raya, Herlina malah tersandung dan terjatuh. Akibatnya sebuah mobil kemudian menabrak Herlina. Begitu mengetahui Herlina masuk rumah sakit, emak bapaknya panik. Ditambah lagi saat melihat luka di tangannya, diyakini si bapak bahwa luka itu bukan luka karena kecelakaan. Si bapak pun murka. Ia lantas menemui para ustadz dan juga pengelola pesantren tempat Herlina belajar. Si bapak kecewa karena mereka tidak mengetahui ada kasus penyiksaan di dalam pesantren mereka. Guru besar pesantren akhirnya meminta maaf, tapi si bapak yang kesal mengusir mereka. Setelah 1 minggu berlalu, ketika Ranum sedang mengangkat jemuran, Ranum dikejutkan dengan kemunculan Herlina secara tiba-tiba. Teman-teman yang ngebully Herlina pun terkejut. Mereka tak menyangka kalau Herlina bakal balik lagi ke pesantren. Sepertinya kembalinya Herlina cuma untuk ngebales dendam sama apa yang mereka lakukan. Sementara itu, para ustazah dan guru di sana memilih untuk menutup kasus itu karena mereka khawatir tercium media bisa merusak reputasi pesantren. Sementara itu, pas lagi ikut kajian, Herlina terus saja ngeliatin ketiga temannya yang udah bikin dia jadi celaka. Ada yang tidak wajar sama tatapan Herlina. Akibatnya nggak ada mau yang deketin. Cuma Ranum satu-satunya teman Herlina yang masih mau nemenin. Semenjak kembalinya Herlina di pesantren, hari-hari Obi pun menjadi menakutkan. Ia seperti terus dihantui rasa bersalah yang membuatnya sering histeris dan berteriak ketakutan tanpa sebab. Semakin hari sikap Herlina semakin aneh, membuat teman-temannya menjadi curiga. Ada apa dengan Herlina? Suatu hari saat Ranum hendak masuk ke dalam kamar, ia terkejut ketika melihat Herlina sedang melakukan sesuatu yang tidak wajar. Ketika ditanya apa yang sedang dilakukan, Herlina hanya menjawab ia sedang berzikir. Tibalah pada suatu malam, Obi dan Ranum mendapat bagian untuk patroli memeriksa keamanan pesantren pada malam hari. Karena Obi belum sholat isya, mereka pun mampir ke masjid. Saat itu Obi sedang melaksanakan sholat di dalam masjid, sementara Ranum menunggu di luar. Tapi tiba-tiba Ranum melihat Herlina melintas. Karena penasaran, Ranum pun kemudian mengikuti kemana bayangan Herlina itu pergi. Ia pun meninggalkan Obi yang sedang sholat sendirian di dalam masjid. Di saat sholat inilah Obi mendapat gangguan dari setan. Lampu masjid tiba-tiba berkedip kemudian padam. Tetapi Obi tetap menjalankan sholatnya sampai tibalah pada saat sujud. Obi masih begitu khusyuk. Tapi saat mengangkat kepalanya, Obi dibuat bingung karena kiblat tiba-tiba berpindah. Ia malah menghadap ke belakang masjid. Obi yang kebingungan kemudian memutuskan untuk memutar tubuhnya menghadap kiblat yang benar. Lalu saat sujud untuk kedua kalinya, begitu mengangkat kepala, hal yang sama terulang kembali. Tiba-tiba arah kiblat kembali berubah. Obi yang bingung pun kemudian kembali memutar tubuhnya. Ia pun terus melaksanakan sholat seperti biasa, namun arah kiblat selalu berubah setiap kali Obi melaksanakan sujud. Obi baru sadar ada sesuatu yang tak beres mengganggunya. Obi terus menjalankan sholatnya dengan pasrah hingga sampailah Obi mengucap salam dan melihat setan Herlina di sampingnya. Jeritan Obi membuat Ranum segera berlari ke masjid. Ketika Ranum sampai di masjid, ia terdiam melihat Obi yang masih bersujud. Karena Obi tak juga berdiri, Ranum kemudian menegurnya, tapi ternyata Obi sudah tidak bernyawa. Kematian Obi itu menimbulkan ribuan pertanyaan karena kematiannya dinilai tidak wajar dan kejadian ini pun baru terjadi untuk pertama kali di pesantren tempat mereka belajar. Demi menjaga reputasi pesantren, mereka semua yang ada di sana pun memilih untuk diam. Usai pemakaman jasad Obi dilakukan, khawatir akan menimbulkan kecemasan, sebagian santri kemudian dipulangkan. Sementara itu pihak pesantren sudah mulai cemas. Mereka ingin meminta bantuan keluar, tetapi ustazah besar mereka melarang. Lagi-lagi dengan alasan reputasi pesantren, mereka semua dilarang untuk melaporkan kepada siapapun. Tibalah pada malam berikutnya. Kali ini giliran seorang santri bernama Siti yang berjaga. Siti pun tak luput dari teror si hantu Herlina. Malam itu ia melihat wujud Herlina. Siti pun berlari ketakutan, berniat meminta tolong ke masjid. Tetapi apa yang Siti lihat? Ia melihat para santri sedang melaksanakan sholat dengan gerakan yang begitu cepat. Lalu saat mereka salam, semua santriwati itu malah menoleh ke arah Siti. Tiba-tiba ada mukena terbang ke arahnya. Mendengar suara jeritan, Ranum berlari mendekati Siti. Terlihat bagaimana Siti sangat ketakutan. Tiba-tiba sekumpulan santriwati sholat itu sudah menghilang. Ranum dan Siti kemudian pergi ke kediaman para ustadz untuk meminta tolong. Tetapi tiba-tiba mereka berdua mendengar suara teriakan dari temannya Siti bernama Dila. Teriakan Dila pun didengar oleh para ustazah yang kemudian mereka semua berlari menuju ke masjid. Saat itu masjid sudah sangat ramai. Para santriwati melihat bagaimana tubuh Dila bersujud tanpa bergerak. Saat diperiksa, tubuh Dila sama seperti Obi. Semua tubuhnya sudah gosong dan tidak bernyawa. Kondisi kematian Dila yang tidak wajar itu diyakini dilakukan oleh pelaku yang sama seperti Obi. Di saat itulah tiba-tiba Ranum melihat Herlina yang berada di sudut ruangan mengawasi kejadian itu secara misterius, membuat Ranum curiga, lalu kemudian mencari para ustadz yang saat itu sedang berjaga. Ranum dan Siti memberitahu para ustadz dengan kejadian yang terjadi di masjid. Untuk mengurangi adanya korban, ustazah kemudian
kemudian mengumpulkan para santriwati agar jangan sampai ada yang keluar dari masjid. Malam itu semua santriwati beristirahat di dalam masjid, sementara para ustadz terus berjaga dan berpatroli di sekitar pesantren. Akibat dari kejadian itu, ustazah kemudian mengumumkan kepada seluruh santriwati agar semuanya berkumpul di dalam masjid dan tidak ada yang boleh keluar hingga esok hari. Hal itu mereka lakukan untuk menghindari adanya korban lagi. Ranum yang saat itu tidurnya tidak nyenyak, ia malah dihantui oleh sosok Herlina yang wajahnya mirip banget kayak setan. Ranum yang kaget langsung menoleh, tetapi ternyata itu adalah Siti yang mau minta tolong sama Ranum buat ditemenin ke toilet. Siti yang pernah ikut ngebully Herlina terus diteror. Ketika Ranum lagi nungguin Siti, tiba-tiba malah ngelihat bayangan Herlina melintas. Ranum yang penasaran kemudian mengikuti bayangan Herlina hingga sampailah mereka di sebuah pohon kembar di belakang pesantren. Tiba-tiba sosok Herlina berubah jadi Siti. Ranum yang ingin menegur Siti malah sebaliknya ditegur oleh Siti dari belakang. Lalu siapakah sosok yang menyerupai Siti itu? Ternyata dia adalah Herlina yang wajahnya udah berubah jadi serem, mirip banget kayak setan. Karena ketakutan, Ranum sama Siti kemudian kabur. Tetapi saat mereka berlari, mereka justru berputar-putar di tempat yang sama sampai akhirnya ada sebuah tangan yang menarik kaki Siti. Tentu saja semua itu adalah perbuatan Herlina. Dua orang ustadz yang sedang berpatroli langsung menolong mereka ketika mendengar suara jeritan. Pak Ustadz pun melihat sosok Herlina sudah benar-benar mirip kayak setan. Bahkan gaya bicaranya pun sudah semakin berbeda. Pak Ustadz kemudian berusaha untuk membacakan doa-doa membuat setan dalam tubuh Herlina keluar. Tapi bukannya sadar, Herlina malah balik ceramain Pak Ustadz. Sementara itu ibu kandungnya Herlina malam itu mendapat kabar dari pesantren tentang putrinya. Tidak menunggu lama, ayah dan ibu Herlina kemudian bergegas pergi ke pesantren. Mereka pun datang tepat waktu dan menyaksikan sendiri bagaimana ulah putrinya itu. Bahkan malam itu Herlina berhasil membunuh ibu kandungnya sendiri. Para ustadz pun berusaha untuk menenangkan Herlina, namun karena jin yang menguasai Herlina sangat kuat, semua ustadz pun kalah. Tak lama kemudian datanglah kiai besar pengurus pesantren itu. Kiai besar ini berusaha untuk mengusir jin yang menguasai tubuh Herlina. Ternyata semua yang terjadi kepada Herlina adalah akibat dari ulah ayahnya sendiri. Saat dirawat di rumah sakit, ternyata Herlina sudah meninggal dunia. Namun ayahnya meminta untuk merahasiakan semua itu, terutama kepada istrinya, karena takut istrinya sedih sebab Herlina adalah anak satu-satunya mereka. Pada suatu malam, si ayah pun membawa Herlina kepada seorang dukun yang terkenal sakti di sebuah desa. Ayah pun meminta kepada dukun itu agar menghidupkan kembali Herlina. Tentu saja dengan persyaratan yang tidak mudah. Namun sang ayah pun tetap memaksa. Ia pun siap melakukan ritual menghidupkan kembali putrinya. Dibantu seorang dukun, ritual itu pun dilakukan sendiri. Setelah anak itu hidup, tubuh anak ini malah dikuasai oleh setan. Beruntungnya seorang kiai besar pengurus pesantren berhasil mencabut paku yang ada di kepala gadis ini. Kini tubuh Herlina pun kembali menjadi sesosok mayat. Terlihat jelas bagaimana sang ayah sangat bersedih. Begitu juga dengan teman-teman Herlina di pesantren. Mereka semua tidak menyangka jika Herlina yang selama ini bersama mereka adalah sesosok mayat yang tubuhnya dikuasai jin. Keesokan harinya, jenazah Herlina diantarkan ke kediaman sang ayah dengan sebuah ambulan untuk kemudian dimakamkan berdampingan dengan sang ibunda. Beberapa teman Herlina juga datang untuk berziarah serta mengirimkan doa. Kini ayah Herlina pun hidup seorang diri. Di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba saja ayah Herlina didatangi oleh dukun itu lagi sambil membawa paku besar dan mengatakan bahwa dendam jin di dalam tubuh Herlina belum selesai. Menyerupai Herlina, jin itu pun kembali datang untuk menagih hutang nyawa yang dijanjikan oleh ayah Herlina ketika menghidupkan Herlina, dan film pun selesai.